Ini tidak lain adalah 4 pembudidaya integrasi tubuh kota, serta sekelompok pembudidaya tempering tata ruang akhir. Semua dari mereka benar-benar diam saat mereka memeriksa lautan iblis hitam di kejauhan, dan cahaya biru tiba-tiba melintas di mata Hon Li. Tiba-tiba, ledakan tawa yang meresahkan terdengar dari dalam laut, diikuti oleh Ki yang jahat, dan beberapa sosok muncul dari dalam. Salah satunya adalah pria kekar dengan baju zirah hitam, dan berdiri di sampingnya adalah seorang pria muda berjubah putih kurus. Ini tidak lain adalah Tai Long dan Fei Ya, yang pernah ditemui Hon Li sebelumnya. Kedua sahabat mereka terdiri dari raksasa setinggi 100 kaki dengan baju besi merah menyala, dan keindahan tersenyum dengan kaki telanjang berdiri di atas sepasang ular sanca raksasa, salah satunya berwarna merah tua sementara yang lainnya berwarna biru langit. Han Li belum pernah bertemu dengan keduanya, tetapi informasi rinci tentang 4 Raja Iblis telah diberikan kepadanya, jadi dia secara alami dapat dengan cepat mengidentifikasi mereka. Kedua Raja Iblis ini hanya berada di tahap integrasi tubuh awal, jadi kecuali mereka memiliki semacam harta yang luar biasa atau menggunakan seni kultivasi yang menentang tatanan alam, kemungkinan besar mereka tidak menimbulkan ancaman baginya. Selama diskusi yang berlangsung di aula, diputuskan bahwa Peri Perak Cahaya dan Peri Lin Luan akan menghadapi 2 Raja Iblis ini. Adapun Tai Long dan Fei Ya, mereka jauh lebih kuat, jadi mereka secara alami ditugaskan ke Hon Li dan Master Azure Dragon. Menurut rencana, mereka sebenarnya tidak perlu mengalahkan lawan mereka, yang harus mereka lakukan adalah menjaga pasukan iblis di Teluk sampai matahari kembali normal, dan itu akan setara dengan kemenangan bagi mereka. Meskipun 4 Raja Iblis telah terbang keluar dari Ki yang jahat, selusin pembudidaya manusia yang berdiri di atas aula raksasa tetap diam di tempat. Setelah terbang untuk jarak tertentu dari Ki yang jahat, keempat Raja Iblis itu berhenti, dan mereka mulai mendiskusikan sesuatu saat mereka melayang di udara, tidak menunjukkan niat untuk menyerang segera. Para Raja Iblis itu pasti bisa menunggu waktu mereka, sepertinya mereka tidak akan menyerang sampai kelima matahari bertransisi menjadi bulan, kata Master Azure Dragon dengan suara muram. Han Li tidak menanggapi ini, tetapi dia melihat ke langit untuk menemukan bahwa 4 dari 7 matahari di atas telah benar-benar redup. Sedangkan untuk matahari kelima, sebagian besar tertutup selimut abu-abu, yang dengan cepat menyebar dengan kecepatan yang hampir dapat dilihat dengan mata telanjang. Tentu saja begitu. Jika 5 matahari belum sepenuhnya bertransisi menjadi bulan, maka para penguasa iblis ini harus khawatir bahwa formasi astral 9 matahari belum sepenuhnya kehilangan kemampuannya untuk berfungsi, kata Lin Luan sambil tersenyum. HMPH, para Raja Iblis ini kemungkinan besar tidak akan ragu-ragu jika mereka mengetahui bahwa kita sendiri telah menonaktifkan formasi itu. Bagaimanapun, itu adalah hal yang baik bagi kita bahwa mereka mengulur waktu seperti ini, Master Azure, kata naga saat senyum tipis juga muncul di wajahnya. Sepertinya kita tidak akan bisa lama-lama mengulur waktu, kata Peri Cahaya Perak dengan senyum masam saat dia melihat ke atas ke langit. Hehe, bahkan sedikit penundaan lebih baik daripada membuat pasukan iblis menyerang kota dengan segera. Semakin banyak kita menunda di sini, semakin besar peluang kita untuk bisa mempertahankan kota, Master Azure Dragon terkekeh. Peri Silverlight hanya tersenyum dan tidak memberikan jawaban. Waktu perlahan berlalu, dan pancaran matahari kelima juga secara bertahap memudar. Dalam sekejap setelah berubah menjadi abu-abu, ledakan niat membunuh yang kejam meletus dari laut iblis dan kota Havenlaan secara bersamaan. Master Azure Dragon menarik napas dalam-dalam, namun saat dia hendak mengatakan sesuatu, Tai Long memecah keheningan terlebih dahulu. Sesama Taois Azure Dragon, formasi yang Anda andalkan tidak lagi menjadi faktor dalam pertempuran ini, jadi mengapa terus bersikeras menawarkan perlawanan yang sia-sia? Segera setelah Anda setuju untuk menyerah, saya akan membawa Anda kembali ke leluhur suci kami dan memintanya untuk menyuntikkan ki iblis ke dalam tubuh Anda sehingga Anda dapat menjadi anggota ras suci kami. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Jika Anda masih bersikeras melawan kami, hehe, kami hanya harus meratakan kota Havenlaan Anda yang tidak berarti ke tanah. Suara Tai Long sangat keras, dan itu jelas terdengar oleh semua orang di kota Havenlaan.
Ekspresi Master Azure Dragon menjadi gelap setelah mendengar ini, dan dia mendengus dingin sebagai jawaban, HMPH, aku tidak berniat menjadi makhluk iblis, jadi selamatkan napasmu. Aku lebih baik mati daripada menyerah pada ras asing. Kata-kata Master Azure Dragon sangat tegas, dan seluruh pasukan manusia ditanamkan rasa keyakinan dan tekad yang tinggi. Ailong sangat marah mendengar ini, tapi dia tiba-tiba tertawa. Haha, awalnya aku bermaksud untuk menghindarkanmu, mengingat kemampuanmu bisa berguna untuk ras suci kita, tapi kebodohanmu membuatku tidak punya pilihan selain membunuhmu bersama dengan semua orang di sini. Dia kemudian menyapu lengan baju di udara, dan 3 bola cahaya hijau meletus, lalu meledak tinggi di udara di tengah 3 benturan tumpul. 3 bola api raksasa, yang masing-masing berukuran sekitar 1 ekar, muncul di atas, dan semuanya memancarkan cahaya yang berkilauan. Pekikan melengking segera terdengar dari dalam laut iblis di belakang Tai Long, dan serangkaian pertempuran raksasa yang masing-masing panjangnya lebih dari 10.000 kaki perlahan muncul. Pada saat yang sama, beberapa gerombolan monster iblis tingkat rendah bergegas keluar dari sisi ark besar, dan kelompok kavaleri iblis lapis baja juga melonjak dalam gelombang mengancam tepat di belakang arks. Dalam rentang waktu hanya beberapa napas, monster kelas rendah dan Devilish Cavalier yang mencakup semua telah memenuhi hampir seluruh langit, dan jumlah mereka jauh melebihi apa yang telah disaksikan Hon Li pada kesempatan sebelumnya. Selain itu, lebih dari 300 binatang iblis raksasa telah dilepaskan dari hiu besar, dan selain dari binatang seperti badak yang muncul selama serangan terakhir, ada beberapa jenis binatang raksasa yang tampak lebih ganas. Di antara mereka adalah binatang seperti belalang sebah raksasa, serta burung-burung jahat dengan bulu berwarna-warni yang cerah. Jenis terakhir dari binatang iblis adalah monster dengan wajah manusia dan tubuh wyrm, menciptakan pemandangan yang sangat mengerikan untuk dilihat. Mereka memiliki kepala acak-acakan yang menyerupai manusia gua yang tidak terawat, tetapi dari leher ke bawah, mereka memiliki tubuh wyrmungu raksasa yang tertutup sisik, dan mereka mengeluarkan bau darah dan darah kental yang luar biasa. Di antara 3 jenis binatang raksasa baru ini, belalang sebah raksasa terdiri dari sebagian besar jumlah mereka dengan lebih dari 200 di antaranya hadir, dan ada juga sekitar 80 binatang badak raksasa. Adapun burung iblis yang bersemangat, hanya ada lebih dari 30 dari total mereka, dan mereka ditemani oleh sangat sedikit 3 wyrm sungguh berwajah manusia. Di bawah kepemimpinan monster-monster raksasa ini, monster-monster iblis tingkat rendah melepaskan raungan gemuruh saat mereka bergegas menuju kota Havenlaan seperti segerombolan belalang raksasa. Pada saat yang sama, pilar cahaya hitam meletus dari amukan pertempuran besar-besaran untuk meningkatkan kekuatan serangan dari segerombolan binatang iblis. Adapun para ksatria iblis, mereka membentuk serangkaian formasi sekali lagi dan menyerang ke depan tepat di belakang pasukan binatang buas, dengan kegembiraan dan haus darah di mata mereka. Pada titik ini, iblis perang Jialun masih belum terlihat, mungkin masih bersembunyi di dalam lautan iblis. Namun, selain dari Devilish Cavalier yang mencakup segalanya, jenis makhluk iblis elit lain telah muncul dari laut. Ini adalah sekelompok makhluk yang menyerupai hantu jahat raksasa. Mereka masing-masing memiliki tinggi sekitar 40 hingga 50 kaki dengan cakar dan taring yang tajam, tetapi mereka mengenakan jubah hijau panjang. Ada mata hijau ekstra di masing-masing dari mereka, dan tidak satupun dari mereka yang memegang senjata saat mereka maju di belakang Devilish Cavalier yang mencakup semua. Ada sedikit lebih banyak makhluk iblis ini daripada iblis perang Jialun, tapi perbedaan jumlah jelas tidak terlalu signifikan. Secara total, hanya ada sekitar 20.000 hingga 30.000 makhluk iblis berjubah hijau ini, dan semuanya tersenyum sinis. Ekspresi suram di wajah Master Azure Dragon dan yang lainnya menjadi lebih jelas saat melihat ini, tapi para Raja Iblis belum menyerang, jadi mereka tidak bisa muncul dari kota untuk menghadapi pasukan iblis ini juga. Tanpa memerlukan perintah apapun, para pembudidaya kelas atas di atas tembok kota mengeluarkan serangkaian instruksi kepada pasukan manusia di bawah. Setelah beberapa kilatan, pilar cahaya hitam yang telah meletus dari api raksasa itu menabrak dengan keras ke dalam batasan pelindung kota Havenlaan. Pada kesempatan ini,
Pilar cahaya hitam secara signifikan lebih tebal dari yang dilepaskan pada serangan sebelumnya, dan mereka menghujani tanpa henti tanpa jeda. Setiap pilar cahaya dijiwai dengan kekuatan yang setara dengan serangan habis-habisan dari pembudidaya transformasi dewa, dan dengan begitu banyak dari mereka menghujani sekaligus, lapisan terluar dari batasan mulai hancur segera. Pembatasan kota Havenlaan sepertinya akan runtuh, dan ekspresi Hanli sedikit berubah saat melihat ini. Namun, sebelum dia sempat mengatakan apapun, lebih dari 100 semburan fluktuasi formasi yang berbeda tiba-tiba meletus dari bawah, lalu melonjak ke semua bagian tembok kota dengan hiruk-pikuk. Suara mendengung yang keras terdengar, dan serangkaian rune perak muncul di permukaan tembok kota untuk membentuk formasi perak yang berkilauan demi satu. Formasi bersinar dengan cahaya yang berkilauan, dan penghalang cahaya 5 warna di atas langsung digantikan oleh penghalang cahaya perak yang memiliki permukaan yang sangat halus. Saat menyerang penghalang cahaya perak, sebagian besar pilar cahaya hitam yang datang langsung dialihkan, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar mampu menyerang penghalang cahaya. Sebagai respons terhadap penghalang itu bergetar sedikit, tetapi tidak bertahan kerusakan besar. Baik peri perak cahaya dan Honli cukup lega melihat ini. Pada saat ini, pasukan pejuang manusia dan pembudidaya juga mulai menyerbu keluar kota atas perintah pembudidaya tingkat tinggi di atas. Pada saat yang sama, tanah di depan tembok kota tiba-tiba runtuh, dan pasukan boneka tembaga muncul sekali lagi. Langkah-langkah pertahanan yang sama persis yang telah diadopsi selama serangan sebelumnya digunakan lagi, kecuali jumlah orang yang terlibat dan tingkat intensitas berada pada tingkat yang sama sekali berbeda. Cahaya spiritual bersinar tanpa henti di atas, dan bumi bergetar dan bergetar hebat. Area dalam jarak 5 km dari tembok kota telah diubah menjadi wilayah pembantaian yang mematikan. Bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak baik di tanah maupun di langit, dan bau darah dan darah yang menyengat dengan cepat memenuhi seluruh ruang. Peduli pertempuran, rekan Taois Azure Dragon. Saat Master Azure Dragon menilai medan perang dengan ekspresi muram, ledakan tawa hangat terdengar dari kejauhan. Segera setelah itu, 2 hembusan angin kencang menghantam tembok kota, dan setelah hanya beberapa hantaman dahsyat, penghalang cahaya perak menunjukkan tanda-tanda runtuh. Pria yang mengeluarkan tantangan itu tidak lain adalah Tai Long, dan dia menyerang batasan kota dengan sepasang palu raksasanya. Kedua palu raksasa itu membengkak masing-masing hingga lebih dari 1000 kaki, dan mereka jatuh berulang kali di atas pembatas seperti sepasang gunung hitam kecil, menyebabkan pembatas tersebut bergetar hebat. HMPH, biarkan aku melihat kamu terbuat dari apa. Cahaya dingin muncul di mata Master Azure Dragon, dan dia membuat segel tangan, di mana pilar cahaya biru segera keluar dari tubuhnya, lalu berubah menjadi proyeksi naga biru yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Proyeksi berputar-putar di udara sebelum melepaskan suara gemuruh, lalu menyapu Master Azure Dragon dan meluncur langsung ke arah Tai Long. Tawa angkuh Tai Long tersendat sesaat saat melihat proyeksi naga biru yang kuat, tapi senyum dingin kemudian muncul di wajahnya saat dia tiba-tiba menunjuk ke arah 2 hembusan angin hitam yang ganas di hadapannya. Hembusan angin seketika kembali ke sepasang palu raksasa, segera setelah itu keduanya digabungkan menjadi satu untuk membentuk palu raksasa yang panjangnya beberapa ribu kaki. Palu kolosal dikirim jatuh ke arah proyeksi naga biru dengan kekuatan dahsyat. Sebagai tanggapan yang mana Master Azure Dragon menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan 7 pedang hitam kecil. Semua dari 7 pedang melepaskan ki spiritual yang menakjubkan, dan serangkaian dentuman tumpul terdengar saat mereka menembus 7 titik akupuntur di dadanya. Pada saat yang sama, Master Azure Dragon mengeluarkan teriakan pelan dan mengeluarkan bola esensi darah dari mulutnya, lalu mulai membuat segel tangan sambil mengucapkan mantra. Bola esensi darah meledak menjadi 7 awan kabut darah atas perintahnya, yang kemudian lenyap menjadi 7 pedang kecil. Suara mendengung yang keras langsung terdengar dari 7 pedang, dan cahaya merah mulai memancar dari mereka saat mereka menghilang ke tubuh Master Azure Dragon.
Segera setelah itu, Master Azure Dragon mengeluarkan teriakan panjang, dan 7 semburan cahaya merah meledak keluar dari titik di tubuhnya yang baru saja tertusuk oleh 7 pedang, dan semburan cahaya ini menyatu menjadi satu dengan proyeksi naga biru dalam sekejap. Adegan yang mencengangkan pun terjadi. Benang merah tua yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dalam tubuh proyeksi naga biru sebelum dengan cepat terjalin satu sama lain. Detik berikutnya, Master Azure Dragon telah lenyap, tetapi proyeksi naga biru telah mengambil bentuk yang jauh lebih besar, tampak seperti makhluk hidup yang sebenarnya sekarang. Pada saat yang sama, aura menakutkan melonjak ke seluruh langit dan bumi dalam hiruk-pikuk, menyerang orang-orang di sekitarnya dengan keinginan untuk membungkuk dalam subordinasi. Naga biru itu mengangkat cakar sebelum memanjangkannya ke arah palu pegunungan yang mendekat, dan cakar biru raksasa muncul dari udara tipis. Cakar tersebut mampu menangkap palu hitam kolosal di tengah ledakan yang bergema, dan menahannya dengan mudah. Tai Long sedikit goyah saat melihat ini, dan meskipun ada sedikit kewaspadaan di matanya, senyum jahat dengan cepat muncul di wajahnya. Itu teknik manifestasi roh darah hebat. Aku tidak berpikir bahwa kamu akan menguasai kemampuan kuno yang begitu kuat, sepertinya aku meremehkanmu. Karena itu, mari kita lihat berapa banyak esensi darah yang harus kamu berikan. Begitu kamu kehabisan esensi darah saat kau akan jatuh ke tanganku. Tanda petik ganda buka. Segera setelah itu, dia menggosok kedua tangannya sebelum mengangkatnya ke atas, dan semburan petir dan api perak yang tak terhitung jumlahnya dikirim melonjak ke udara dalam gelombang yang sangat deras. Pada saat yang sama, palu hitam raksasa juga kabur sebelum dengan cepat berkembang biak menjadi 8 palu hitam yang sedikit lebih kecil yang menyerang naga biru dari semua sisi. Naga biru itu mengibaskan ekornya dengan keras di udara, menyapu hembusan angin yang dahsyat yang memukul mundur 8 palu raksasa, serta kilat dan api menyapu dari atas. Adapun naga biru itu sendiri, itu tiba-tiba menghilang di tempat, lalu muncul kembali di udara jauh di atas Tai Long sebelum membuka mulutnya untuk melepaskan semburan api biru. Tai Long jelas sangat waspada dengan api biru ini saat dia segera menginjakan kaki ke angkasa dan juga menghilang ke udara tipis, tidak berani menerima serangan secara langsung. Detik berikutnya, fluktuasi spasial meletus, dan pedang hitam pekat besar menyerang ke arah naga biru dari samping tanpa peringatan apapun. Bilah itu menyapu udara dengan kekuatan yang menghancurkan, dengan jelas berusaha untuk membelah naga itu menjadi 2 dalam satu gerakan. Akan tetapi, naga biru itu sangat gesit, dan dia menyerang dengan salah satu cakar birunya segera setelah pedang hitam itu muncul. Cahaya biru bersinar dari cakarnya sebelum membengkak secara drastis untuk membentuk 5 pedang panjang biru yang menyapu ke arah pedang hitam raksasa. Serangkaian dentang keras langsung terdengar, dan terlepas dari fakta bahwa Tai Long adalah Raja Iblis tahap integrasi tubuh akhir, dia masih tidak bisa menang atas naga biru yang menakutkan itu. Keduanya tampaknya cocok secara merata, dan ini cukup mengejutkan bagi para pembudidaya manusia tahap integrasi tubuh dan para penguasa jahat. Tentu saja, ini adalah kejutan yang menyenangkan bagi manusia, dan yang jauh lebih buruk bagi para iblis. Han Li juga agak terkejut dan lega melihat ini. Jika Master Azure Dragon dapat menahan Tai Long tahap integrasi tubuh, maka para penguasa iblis lainnya secara alami akan jauh lebih mudah untuk ditangani. Dengan pemikiran itu, Han Li mengarahkan pandangannya ke arah 3 raja iblis lainnya. Ia sepertinya merasakan sesuatu, dan dia juga berbalik untuk menemui tatapan Han Li. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyapu lengan baju di udara, dan belati terbang yang berkilauan dan tembus cahaya yang panjangnya beberapa inci tiba-tiba muncul di tangannya. Dia kemudian terbang langsung ke arah Han Li, dan Han Li mengangkat alis saat melihat ini saat senyum dingin muncul di wajahnya. Cahaya spiritual melintas dari tubuhnya, dan dia baru saja akan terbang untuk bertemu dengan Chuan jahat ini dalam pertempuran ketika Peri Lin Luan tiba-tiba meletakkan tangannya di bahunya. Senyuman tipis muncul di wajahnya, dan dia berkata, "Saudaraku Han, penguasa jahat ini bukanlah makhluk tahap integrasi tubuh tengah biasa, dan dia sangat mahir dalam kemampuan glasial. Saya memiliki beberapa harta yang sangat cocok untuknya, jadi izinkan saya untuk melawannya." Tanda petik ganda buka. Begitu suaranya menghilang,
Dia meletakkan tangannya di pinggangnya tanpa menunggu jawaban dari Han Li. Segera setelah itu, 3 labu dengan warna berbeda, 1 ungu, 1 hitam, dan 1 kuning, terbang di hadapannya. Masing-masing labu hanya berukuran beberapa inci, tetapi permukaannya dipenuhi lapisan rune perak, dan cukup jelas bahwa itu bukan harta biasa. 3 dentuman tumpul terdengar secara berurutan saat kelopak pada 3 labu dilepas atas kemauan mereka sendiri, dan segerombolan lebah berukuran ibu jari muncul dari dalam, lalu terbang menuju Fei saat 3 awan berapi raksasa yang mengeluarkan dengungan keras suara. Sementara itu, Peri Lin Luan membuat segel tangan, dan 2 semburan api merah tiba-tiba meletus di belakangnya, lalu membentuk sepasang sayap merah menyala. Dengan kepakan sayapnya, dia terlempar ke udara sebagai seberkas cahaya merah tepat di belakang awan yang membara. Beberapa saat kemudian, awan berapi-api dan pemuda berjubah putih bentrok, dan ledakan ki glasial putih dan nyala api meletus saat pertempuran sengit terjadi. Cahaya biru melintas di mata Han Li, dan dia segera dapat mengidentifikasi bahwa seni kultivasi dan harta karun yang digunakan Peri Lin Luan tampaknya benar-benar merupakan counter yang bagus untuk kekuatan glasial. Dalam menghadapi ki glasial yang menakjubkan yang dilepaskan oleh Fei, lebah yang berapi-api itu mampu bertahan, dan mereka bahkan mulai mendapatkan sedikit keunggulan. Namun, dia juga bisa melihat bahwa Peri Lin Luan terus-menerus membuat serangkaian segel tangan sambil dengan cepat menyuntikkan kekuatan sihirnya ke 3 labu, jadi cukup jelas bahwa mengendalikan lebah yang berapi-api ini adalah tugas yang sangat melelahkan. Meskipun kemampuan Fei sedang ditekan, ekspresinya tetap setenang biasanya, dan dia sepertinya memiliki lebih banyak untuk diberikan. Pengamatan ini membuat alis Han Li sedikit berkerut. Brother Han, Sister Lin dan Master Azure Dragon telah menghadapi 2 lawan yang paling merepotkan, mari kita libatkan 2 lainnya dalam pertempuran juga. Jika kita bisa mengalahkan salah satu dari mereka dengan cepat, mungkin ada kemungkinan kita akan bisa menang pertempuran ini, kata Peri Silverlight sambil mengangkat kedua tangannya ke udara, melepaskan 2 kait peraknya, serta beberapa harta lainnya. Dia kemudian naik ke udara sebagai seberkas cahaya perak sebelum terbang melalui penghalang cahaya perak dan meluncur langsung ke arah wanita mungil itu, meninggalkan raksasa lapis baja itu kepada Han Li. Chuan Iblis dengan nama Peri Yeu secara alami tidak akan takut pada peri perak cahaya, dan sedikit penghinaan muncul di wajahnya saat semburan aroma aneh tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Segera setelah itu, awan kabut merah muda muncul dari udara tipis di sekitarnya, kemudian membentuk awan merah muda raksasa yang berukuran sekitar 1 hektar sebelum turun dengan cepat dari atas. Awan merah muda menyapu seberkas cahaya perak sebelum binatang buas yang tak terhitung jumlahnya dengan deskripsi berbeda terwujud oleh kabut merah muda. Binatang buas itu menerkam ke arah seberkas cahaya perak, dan sebagai tanggapan, peri perak cahaya merilis bulan sabit dan matahari merah yang melepaskan cahaya gemerlap ke segala arah. Senyum tipis muncul di wajah Han Li setelah melihat ini, tapi itu segera digantikan oleh ekspresi dingin saat dia mengarahkan pandangannya ke arah raksasa lapis baja itu. Dia kemudian segera membuat segel tangan, dan petir keras meletus di belakangnya, diikuti sepasang sayap tembus pandang muncul di punggungnya. Setelah mengepakkan sayap itu beberapa kali, busur petir perak melesat di sekelilingnya, lalu terjalin untuk membentuk formasi petir yang berukuran beberapa puluh kaki. Di kejauhan, raksasa lapis baja juga menilai Han Li, dan dia agak terkejut melihat ini. Namun, bahkan sebelum dia sempat bereaksi, ledakan gemuruh tiba-tiba terdengar sekitar 70 hingga 80 kaki di atasnya, dan kilatan petir perak langsung muncul saat formasi petir muncul dari udara tipis. Di dalam formasi itu ada sosok manusia emas, dan dia menyapu lengan baju ke bawah, mengirimkan 2 gunung raksasa, 1 hitam dan 1 biru, runtuh dari atas. Hamparan cahaya abu-abu yang luas dan ribuan garis pedang tak terlihat melonjak dalam hiruk-pikuk dari bagian bawah 2 gunung, dan pada saat yang sama, harum yang menusuk tulang terdengar di dalam telinga raksasa lapis baja itu. Raksasa itu segera diserang oleh ledakan rasa sakit spiritual yang menyiksa, seolah-olah beberapa lonjakan tajam didorong langsung ke otaknya.
Dia melepaskan jeritan kesakitan dan ketakutan saat dia meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuhnya memudar saat dia jatuh dari langit. Tepat pada saat ini, dua gunung raksasa itu runtuh menuju kepala raksasa lapis baja dengan kekuatan yang menghancurkan. Cahaya abu-abu dan pedang tak terlihat Kim melonjak hebat, membentuk jaring besar yang melingkupi raksasa lapis baja dari semua sisi. Tolong aku. Sebagai Raja Iblis tahap integrasi tubuh, raksasa lapis baja itu dengan cepat dapat pulih dari penderitaan yang ditimbulkan oleh Spirit Stone Thorn Honli, dan begitu dia kembali ke akal sehatnya, wajahnya segera memucat saat dia melepaskan teriakan bantuan yang putus asa. Semburan dengungan terdengar dari setelan baju besi merahnya, dan ukurannya membengkak secara drastis di tengah kilatan cahaya merah terang. Pada saat yang sama, 3 ular piton merah menyala, yang masing-masing panjangnya beberapa ratus kaki, muncul dari baju zirah untuk melindunginya. Baju besi ini adalah harta yang menyelamatkan nyawa raksasa yang terus-menerus dipakai, dan dalam situasi yang mengerikan ini, ia telah diaktifkan atas kemauannya sendiri untuk melindungi pemakainya. Hati Honli tergerak sedikit saat mendengar teriakan raksasa itu minta tolong, tapi dia tidak goyah bahkan untuk sekejap saat dia menyapu kedua lengan baju di udara, melepaskan 72 pedang biru kecil yang melonjak dalam hiruk-pikuk 72 pedang kemudian dibagi menjadi ratusan garis pedang biru ki, kemudian berkumpul untuk membentuk pedang biru raksasa yang panjangnya lebih dari 100 kaki. Di hadapan gelombang cahaya abu-abu, 3 ular piton yang berapi-api itu langsung dikalahkan seolah-olah mereka telah menemukan kutukan dari keberadaan mereka. Segera setelah itu benang pedang yang tak terhitung jumlahnya melepaskan serangan ganas pada baju besi merah raksasa. Ledakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar secara berurutan dengan cepat, dan baju zirah itu segera didorong ke ambang kehancuran. Honli mengarahkan jarinya ke arah pedang raksasa di depannya dan mengucapkan satu kata, memotong. Pada saat yang sama, dia menyapu satu tangan dari atas, dan bayangan perak melesat dari dalam lengan bajunya. Pedang raksasa itu jatuh ke bawah dengan kekuatan yang menghancurkan dan kecepatan yang luar biasa, dan bahkan sebelum itu mencapai raksasa lapis baja, dia sudah diserang oleh sensasi mengerikan dari malapetaka yang akan datang. Dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah jatuh ke dalam lubang glasial, dan dalam keputusasaannya, dia berusaha melarikan diri dari tempat kejadian sebagai bola api merah. Namun, tepat pada saat ini, penguasa perak tiba-tiba muncul dari udara tipis tanpa peringatan, kemudian segera berubah menjadi ular perak panjang yang melilit pinggang raksasa itu, mencegahnya untuk bisa melarikan diri. Api merah di sekitar tubuh raksasa lapis baja itu langsung membengkak dengan intensitas yang lebih besar, tetapi ular perak itu sama sekali tidak terpengaruh dan hanya melilitkan tubuhnya lebih erat di sekitar raksasa itu. Ekspresi kaget dan ngeri muncul di wajah raksasa itu, dan dia mencoba melepaskan beberapa kemampuan lain, tetapi itu sudah terlambat. Pedang perak raksasa turun dengan kekuatan yang tak terbendung, langsung merobek cahaya spiritual pelindung di sekitar tubuh raksasa itu. Segera setelah itu berubah menjadi pusaran biru besar yang mencakup area seluas sekitar 1 acre. Raksasa lapis baja itu terletak tepat di tengah pusaran, dan dia hanya memiliki kesempatan untuk mengeluarkan teriakan mengerikan sebelum tubuhnya dan jiwa yang baru lahir keduanya tercabik-cabik menjadi ketiadaan. Hampir pada saat yang sama, 2 semburan fluktuasi yang hebat meletus dari dalam ki yang jahat, dan 2 seberkas cahaya, 1 emas dan 1 perak, melesat langsung ke arah Honli. Karena itu, Honli bahkan tidak mendapatkan kesempatan untuk menikmati kemenangannya melawan Raja Iblis tahap integrasi tubuh itu sebelum dia terpaksa mengalihkan perhatiannya ke 2 lintasan cahaya yang akan datang ini. 2 lintasan cahaya itu melaju dengan kecepatan luar biasa, dan hanya setelah beberapa kilatan, mereka berhenti sekitar 1000 kaki dari Honli. Cahaya keemasan dan perak kemudian memudar untuk mengungkapkan pria paruh baya berjubah perak, dan kecantikan paruh baya dengan gaun merah muda yang megah. Keduanya menilai Honli dengan amarah dan ketidakpercayaan di mata mereka. Mereka tidak lain adalah iblis kembar Yin yang telah bergabung dengan pasukan iblis beberapa hari yang lalu. Ai Long entah bagaimana berhasil meyakinkan mereka bahwa Honli adalah orang yang telah membunuh trio Chuan Li,
Jadi mereka setuju untuk berpartisipasi dalam serangan melawan kota Havenlaan ini. Kedua Raja Iblis itu dengan sengaja menyembunyikan diri mereka di dalam Laut Iblis, dan rencana mereka secara alami adalah untuk membuat Tuan Iblis lainnya mengalihkan perhatian Han Li dan yang lainnya sebelum mereka menyerang dengan serangkaian serangan mendadak. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa Han Li akan mampu membunuh salah satu Raja Iblis bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk campur tangan. Pergantian peristiwa yang mengkhawatirkan ini secara alami mengisi mereka dengan keterkejutan dan kemarahan. Setelah menyapu indera spiritualnya ke arah pasangan penguasa iblis ini, alis Han Li juga sedikit berkerut. Keduanya adalah makhluk tahap integrasi tubuh tengah, jadi ini bisa menjadi pertempuran yang agak merepotkan. Dia sudah menduga bahwa ada Raja Iblis lain yang bersembunyi di dalam Laut Iblis setelah mendengar permohonan bantuan raksasa lapis baja itu, tetapi secara alami masih mengejutkan untuk melihat bahwa ada dua Raja Iblis yang bersembunyi di bayang-bayang. Untuk berpikir bahwa Anda mampu membunuh Chuan Yan hanya dalam satu pertukaran, tampaknya benar-benar ada peluang yang sangat bagus bahwa Chuan Li dan yang lainnya jatuh di tangan Anda juga. Dengan kemampuan Anda, saya yakin Anda adalah sosok yang cukup terkenal dalam umat manusia. Apakah Anda berani memberitahu kami nama Anda? Kata pria paruh baya itu saat matanya sedikit menyipit. Hati Han Li sedikit bergerak saat mendengar ini, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah. Chuan Li. Siapa itu? Apakah kalian berdua salah mengira saya sebagai orang lain? Adapun nama saya akan mengungkapkannya kepada Anda ketika saya mengirim Anda berdua dalam perjalanan. Hehe, sudah bertahun-tahun sejak seseorang berani berbicara kepada kami berdua seperti ini. Tidak ada gunanya menyangkal keterlibatanmu dalam kematian Chuan Li dan yang lainnya. Kami akan menangkapmu, dan menggunakan itu teknik pemurnian jiwa neraka untuk membuatmu mengungkapkan kebenaran. Kakak bela diri senior, keluarkan harta yang diberikan leluhur suci kepada kita, kata kecantikan paruh baya dengan tatapan dingin di matanya. Dia kemudian membuka mulutnya untuk mengeluarkan kuali ungu miniatur yang diselimuti oleh ki hitam. Awalnya, ukurannya hanya beberapa inci, tetapi dengan cepat membengkak menjadi sekitar 10 kaki, dan ada rune hitam berkilauan yang tak terhitung jumlahnya di permukaannya. Pria paruh baya itu membalikan tangannya saat melihat ini untuk menghasilkan miniatur pagoda yang berkilauan dan tembus cahaya yang memancarkan cahaya spiritual pelangi. Han Li cukup waspada dengan fakta bahwa keduanya bertanya tentang trio Chuan Li, tapi dia pasti tidak akan takut pada sepasang Raja Iblis tahap integrasi tubuh tengah, meskipun harta yang telah mereka keluarkan tampaknya cukup luar biasa. Ekspresinya sedikit menggelap saat dia mengangkat kedua tangannya, melemparkan dua gunung ekstrimnya ke udara. Dia kemudian membuat segel tangan sebelum mengarahkan jarinya ke masing-masing gunung, dan mereka berdua membengkak hingga lebih dari 10.000 kaki sebelum jatuh ke arah dua Raja Iblis dengan kekuatan yang menghancurkan. Cahaya abu-abu dan pedang tak terlihat melonjak keluar dari bagian bawah pegunungan sekali lagi, dan seluruh langit bergetar di hadapan kekuatan luar biasa kedua gunung itu. Namun, Han Li tahu bahwa serangan ini saja tidak akan cukup untuk menjatuhkan dua Raja Iblis, dan dia segera membuat gerakan meraih, di mana seorang penguasa perak pendek muncul di genggamannya. Dia menjentikan pergelangan tangannya, dan dua proyeksi penggaris melesat sebelum menghilang ke udara tipis dalam sekejap. Detik berikutnya, dua proyeksi penguasa muncul kembali di belakang dua Raja Iblis sebelum menyapu dengan kejam ke bagian belakang kepala mereka. Pada saat yang sama, petir meletus di belakang Han Li, dan dia juga menghilang ke udara tipis sebagai busur petir perak. HMPH, menurutmu serangan mendadak kikuk seperti itu bisa membahayakan kita? Kecantikan iblis mendengus dengan dingin saat dia benar-benar mengabaikan proyeksi penguasa yang mendekat dan mengarahkan jari ke kuali raksasa di depannya. Sebuah ledakan gemuruh meletus dari kuali, dan tanda hitam di permukaannya melonjak dalam hiruk-pikuk sebelum berkumpul untuk membentuk rune besar tepat di atas kuali. Semburan kekuatan hisap yang tiada cara kemudian meletus keluar dari kuali di tengah suara dering yang keras, dan dua proyeksi penguasa yang meluncur ke arah sepasang Raja Iblis dari belakang langsung tersedot ke dalam kuali ungu raksasa sebagai dua seberkas cahaya perak. Adapun dua gunung besar yang runtuh dari atas, kecantikan iblis beralih ke segel tangan lain,
dan rune raksasa di atas kuali kabur sebelum mengambil bentuk yang berbeda. Akibatnya, kekuatan hisap yang dilepaskan oleh kuali langsung terbalik, dan penghalang bunga teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya disulap untuk menjaga dua gunung besar itu menjauh, menghentikannya dingin di jalurnya. Tepat pada saat ini, guntur keras terdengar, dan Honli tiba-tiba muncul di atas gunung hitam di tengah kilatan petir perak, lalu segera menginjak kaki dengan kejam ke puncak gunung. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar, dan berat gunung hitam meningkat beberapa kali lipat, menyebabkan penghalang bunga teratai hitam di bawah bergetar hebat. Pada saat yang sama, Hanli menggosok kedua tangannya sebelum mendorongnya ke bawah, mengirimkan lusinan atau lebih petir keemasan yang jatuh dari atas. Tersembunyi di dalam petir emas ini ada beberapa puluh pedang biru yang hampir tidak terlihat, dan kecantikan iblis cukup terpana oleh keganasan serangan Honli. Namun, dia tidak panik sedikit pun, dan senyum dingin muncul di wajahnya saat dia mengganti segel tangan sekali lagi, lalu membuka mulutnya untuk mengeluarkan awan ki iblis hitam murni ke arah kuali raksasa. Setelah menyerap ki hitam ini, serangkaian ledakan bergema terdengar di dalam kuali, dan beberapa rune kuno muncul di tengah kilatan cahaya hitam. Begitu rune kuno ini muncul, bunga teratai hitam di udara langsung berubah menjadi penghalang cahaya hitam. Setelah menyerang penghalang cahaya hitam, gunung yang menyatu dengan esensi ekstrim segera diserang oleh ledakan kekuatan setara yang bertindak ke arah yang berlawanan, dan itu langsung ditolak. Adapun busur petir emas dan pedang biru, mereka bertemu dengan jumlah yang sama dari petir hitam dan pedang terbang yang meletus dari penghalang cahaya sebagai pembalasan. Keduanya bentrok di tengah serangkaian ledakan yang bergema, dan semua serangan benar-benar membatalkan satu sama lain. Penghalang cahaya memiliki kemampuan seperti cermin untuk mereplikasi dan menangkis serangan. Ini benar-benar harta karun yang menentang tatanan alam. Hanli cukup terpana melihat ini, tapi dia masih tidak yakin bahwa sebuah harta bisa menjadi sekuat ini. Karena itu, dia segera membuat segel tangan sebelum menginjak kakinya dengan kejam ke gunung hitam lagi. Semburan cahaya biru keluar dari kakinya dan disuntikan ke gunung yang digabungkan SS ekstrim. Gunung segera turun di tengah suara angin menderu dan gemuruh guntur, dan beberapa rune perak raksasa menyala di permukaan gunung saat itu melepaskan hamparan luas cahaya abu-abu. Cahaya abu-abu kemudian terwujud menjadi benang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya yang turun dari atas dalam hujan lebat. Adapun gunung biru lainnya, itu juga jatuh dari atas dengan keganasan yang lebih besar dari sebelumnya atas perintah Honli. Namun, kecantikan iblis benar-benar tidak terpengaruh dan hanya mengeluarkan seteguk ki iblis murni ke arah kuali ungu raksasa. Sebuah ledakan gemuruh terdengar, dan adegan yang sama terjadi lagi. Tidak hanya kedua gunung itu benar-benar ditolak, benang abu-abu juga dilenyapkan oleh benang hitam cahaya yang keluar dari penghalang cahaya hitam. Tampaknya penghalang pelindung yang dibentuk oleh kuali raksasa di bawah benar-benar mampu mereplikasi dan mencerminkan semua serangan. Ekspresi muram muncul di wajah Honli saat melihat ini. Tepat pada saat ini, pria berjubah perak juga beraksi. Dia menunjuk satu jari ke pagoda pelangi yang melayang di depannya, dan pagoda raksasa itu naik ke langit sebagai pilar cahaya yang tebal, menghilang dari pandangan dalam sekejap mata. Namun, Hanli tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu, dan dia segera melihat ke langit. Sebuah bola cahaya pelangi telah muncul tinggi di atasnya, dan itu tidak tampak terlalu besar, tapi saat itu perlahan turun, itu langsung menutupi seluruh langit. Hati Honli tersentak saat melihat ini, dan dia segera menarik kedua gunung raksasa itu kembali ke tubuhnya. Segera setelah itu, dia terbang sebagai seberkas cahaya biru. Dia tidak tahu persis apa cahaya pelangi ini, tapi dia pasti tidak ingin berurusan dengan itu. Senyuman dingin muncul di wajah kecantikan iblis itu. Sudah terlambat bagimu untuk mencoba kabur sekarang. Begitu suaranya menghilang, dia mengganti segel tangan yang lain, dan tanda hitam yang melayang di atas kuali besar juga diaktifkan saat semburan kekuatan isap yang sangat besar meletus keluar dari kuali. Akibatnya, Hanli terhenti, dan mendapati dirinya tidak bisa melarikan diri. Ekspresinya berubah sedikit saat dia melepaskan teriakan pelan, dan cahaya keemasan berkedip saat proyeksi dengan 3 kepala dan 6 lengan muncul di belakangnya.
Proyeksi itu melambaikan 6 lengannya ke udara dengan keras, melepaskan aura menakjubkan yang memungkinkan Hon Li berjuang bebas dari kekuatan isap yang meletus dari bawah. Cahaya spiritual melintas dari tubuh Hon Li lagi ketika dia mencoba melarikan diri dari tempat kejadian lagi, tetapi pada saat ini, ledakan yang menghancurkan bumi meletus dari bola cahaya pelangi di atas. Sebuah menara raksasa yang tingginya lebih dari 100.000 kaki kemudian turun dari bola cahaya, dan meskipun kecepatan Hon Li luar biasa, dia mendapati dirinya tidak dapat menghindari struktur raksasa itu. Cahaya menyilaukan bersinar di sekelilingnya, dan dia tiba-tiba dipindahkan ke ruang lain. Tidak ada surga atau bumi, segala sesuatu di sekitarnya hanyalah hamparan cahaya pelangi yang tak terbatas. Han Li telah mengalami hal yang mirip dengan ini belum lama ini, dan senyum masa muncul di wajahnya. Ini adalah harta Aksumi yang lain. Sepertinya aku dalam kesulitan kali ini, Han Li bergumam pada dirinya sendiri sebelum tiba-tiba merasakan sesuatu, dan dia mengarahkan pandangannya ke arah tertentu. Detik berikutnya, cahaya pelangi berkedip di kejauhan, dan serangkaian binatang iblis hitam raksasa mulai mengintai diam-diam ke arahnya. Ada puluhan ribu makhluk iblis ini mendekatinya, dan murid Hon Li berkontraksi saat dia segera menyapu lengan baju di udara untuk melepaskan 72 pedang biru kecilnya lagi. Pedang itu langsung berubah menjadi ratusan garis pedang biru ki yang mulai berputar di sekelilingnya. Di luar pagoda pelangi raksasa, sedikit kegembiraan muncul di wajah pria paruh baya setelah menangkap Hon Li, dan dia melambaikan tangan ke arah pagoda besar itu, yang di atasnya langsung menyusut menjadi hanya lebih dari 100 kaki. Dia kemudian menoleh ke kecantikan iblis, dan berkata, aku telah menjebaknya di dalam harta karun, tetapi kemungkinan besar akan membutuhkan waktu lama untuk pembatasan di harta itu sendiri untuk menangkapnya. Kamu harus masuk dan menunggu kesempatan untuk menyergapnya sementara aku mengontrol batasan dari sini. Dengan begitu, kita akan bisa menjatuhkannya secepat mungkin. Karena itu, berhati-hatilah agar kamu tidak menjadi mangsa dia di sana. Tanda petik ganda buka. Yakinlah, kakak bela diri senior, dengan kuali ini untuk melindungiku, tidak mungkin dia bahkan bisa menyentuhku, jadi serahkan padaku. Kecantikan iblis itu terkekeh dengan sikap acuh tak acuh. Kuali segera menyusut ke ukuran aslinya atas perintahnya sebelum ditarik ke dalam tubuhnya, dan pria paruh baya itu mengangguk sebelum menyapu lengan baju ke arahnya. Semburan cahaya pelangi segera melonjak untuk menyapu keindahan iblis, dan dia tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Pria paruh baya itu kemudian segera menyapu kedua lengan baju di udara, melepaskan gelombang bendera formasi, pelat formasi, dan harta karun lainnya, membentuk formasi yang melepaskan semburan kabut putih yang membanjiri dirinya dan pagoda pelangi. Setelah itu, dia duduk dengan kaki bersilang di dalam formasi untuk fokus sepenuhnya pada pengendalian pembatasan di dalam harta pagoda, tidak memperhatikan bagaimana teman-teman tuannya yang jahat saat ini sedang dalam pertempuran. Di kejauhan, kultivator manusia tahap integrasi tubuh secara alami memperhatikan apa yang baru saja terjadi, dan mereka awalnya gembira sebelum hati mereka cepat tenggelam. Mereka secara alami gembira bahwa Han Li telah mampu membunuh Tuan Iblis dengan sangat cepat, tetapi mereka kemudian sangat terkejut melihat dua Raja Iblis tahap integrasi tubuh tengah muncul sebelum menangkap Han Li dengan harta pagoda itu. Master Azure Dragon bertahan melawan Tai Long, tapi dia berjuang secara internal. Seperti yang dikatakan Tai Long, dengan kekuatan sihirnya saat ini, dia masih tidak dapat sepenuhnya melepaskan kemampuan transformasi naga ini. Dia hanya bisa secara paksa menggunakan kemampuan ini dengan menggunakan teknik rahasia, dan dia tidak bisa bertahan lama dalam bentuk ini. Dia dan Lin Luan telah memilih untuk menghadapi dua Raja Iblis yang paling kuat, dan mereka berharap bahwa Han Li dan Peri Perak Cahaya akan mampu menjaga lawan mereka sebelum meminjamkan bantuan mereka. Bagaimanapun, dia telah mendengar bahwa Han Li pernah menyamai seorang kultivator integrasi tubuh dalam pertempuran sebelumnya, jadi dia memiliki harapan yang sangat tinggi padanya. Namun, sekarang Han Li telah terjebak dalam harta pagoda itu, harapannya secara alami pupus, dan saat dia mengarahkan pandangannya ke dua pertempuran lainnya, hatinya semakin tenggelam. Lin Luan unggul sedikit belum lama ini,
Tetapi Fea tiba-tiba melepaskan 13 belati terbang putih bersalju, yang langsung menimbulkan korban pada lebah api yang dia kendalikan, dan dia sekarang dipaksa untuk mundur. Sementara itu, Fiery Silverlight berada dalam situasi yang lebih buruk. Dia telah dikelilingi oleh 8 kera iblis berlengan 4 yang telah dimanifestasikan dari kabut merah muda, dan dia hanya hampir tidak mampu menahan rentetan serangan yang mereka lancarkan. Master Azure Dragon menjadi sangat prihatin saat melihat ini, dan setelah dengan cepat merenungkan situasinya, dia tiba-tiba melepaskan gelombang serangan yang sangat ganas, mengorbankan sejumlah besar kekuatan sihir untuk memaksa Tai Long mundur. Tai Long agak terkejut dengan ini, namun sebelum dia sempat bereaksi, Master Azure Dragon tiba-tiba berbalik ke kota Havenlaan, dan meraung, "Lepaskan benda itu, sekarang." Segera setelah perintah dikeluarkan, seorang pembudidaya manusia di tembok kota segera beraksi. Dia membalikan tangannya untuk menghasilkan lencana emas dan perak, lalu menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke lencana sebelum melambaikannya di udara beberapa kali. Pilar cahaya keemasan dan perak meletus dari lencananya, dan itu melonjak langsung ke langit, membentang sejauh mata memandang. Dalam rentang waktu beberapa napas saja, 9 pilar cahaya lagi yang identik dengan yang pertama muncul dari formasi tertentu di tengah ledakan yang bergema. Setiap pilar cahaya setebal tangki air, dan tampaknya ada rune yang tak terhitung jumlahnya berputar di dalamnya. Tiba-tiba, seorang kultivator berjubah putih muncul di atas setiap pilar cahaya. 9 pembudidaya ini semua memegang bendera kecil yang warnanya sama dengan pilar cahaya sambil melantunkan sesuatu dengan ekspresi serius. Suara mendengung yang keras terdengar dari 9 pilar cahaya, dan mereka mulai berputar dengan cepat di tempat, meluas dengan kecepatan yang dramatis saat mereka melakukannya. Dalam rentang hanya beberapa napas, pilar cahaya telah menjadi sangat masif, dan mereka dengan cepat berkumpul untuk membentuk pilar cahaya raksasa, di mana semua jenis rune berkedip hebat dengan cahaya spiritual. Tepat pada saat ini, para pembudidaya berjubah putih melepaskan teriakan pelan serempak, lalu mengibarkan bendera kecil mereka ke arah tengah pilar cahaya sebelum melarikan diri dari tempat kejadian dengan panik. Segera setelah bendera kecil menghilang ke dalam pilar cahaya, ledakan gemuruh yang mirip dengan petir terdengar, diikuti oleh semua rune yang terkondensasi untuk membentuk 81 formasi di permukaan pilar cahaya. Semua formasi memancarkan cahaya yang berkilauan, dan pilar cahaya tiba-tiba hancur di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Raungan menggelegar terdengar saat seekor binatang raksasa yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki muncul dari pilar cahaya. Ia memiliki kepala kambing, tubuh beruang, sepasang sayap kelelawar, dan seluruh tubuhnya ditutupi bulu hijau panjang. Itu adalah binatang integrasi aura. Tidak hanya para pembudidaya manusia yang tidak menyadari keberadaan binatang ini sangat khawatir dengan pemandangan ini, Tai Long juga terpana melihat binatang raksasa ini, yang melepaskan aura yang luar biasa. Begitu binatang raksasa itu muncul, ia melihat para pembudidaya berjubah putih yang melarikan diri, dan cahaya ganas melintas di matanya saat ia membuka mulutnya untuk mengeluarkan semburan cahaya kuning. Cahaya kuning menyapu semua kultivator berjubah putih, dan mereka meledak menjadi gumpalan darah dan daging sebelum dimakan oleh binatang itu. Para pembudidaya manusia di dekatnya ketakutan melihat ini, dan mereka semua melarikan diri ke arah yang berbeda dalam kepanikan buta. Raksasa melepaskan raungan rendah, dan cakar kuning raksasa tiba-tiba menyapu dengan kejam ke arah para pembudidaya yang melarikan diri ke arah tertentu. Hembusan angin kuning yang melolong langsung tersapu, dan lebih dari 100 pembudidaya langsung tercabik-cabik. Binatang raksasa itu kemudian menyapu salah satu cakarnya ke arah lain, dan beberapa puluh pembudidaya langsung terbunuh ke arah itu juga. Ekspresi mendesak muncul di wajah Master Azure Dragon setelah melihat ini, dan dia berteriak, "Apa yang kamu tunggu, Perilin?" tanda seru. Dia jelas telah menggabungkan kemampuan kuat tertentu dengan suaranya, dan tidak hanya itu terdengar di seluruh medan perang, banyak binatang iblis tingkat rendah langsung pingsan, bahkan tidak dapat tetap berdiri di hadapan raungannya yang bergema. Ekspresi Perilin Luan langsung menjadi gelap setelah mendengar ini, dan dia melepaskan teriakan lembut saat 3 labu yang dia kendalikan meledak secara berurutan, melepaskan 3 lebah raksasa,
yang masing-masing berukuran beberapa puluh kaki. Ini adalah Raja Lebah, dan mereka meledakkan 3 jenis api yang berbeda ke arah Fei. Api yang dilepaskan oleh Raja Lebah jelas sangat kuat, dan bahkan Fei tidak punya pilihan selain mundur dan menghindar. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Peri Lin Luan mengepakkan sayapnya, dan dia tiba-tiba menghilang seperti bola api. Detik berikutnya, dia muncul kembali di udara lebih dari 1000 kaki dari Fei, lalu dengan cepat membuat segel tangan sebelum mengulurkan jari ke arah gelabelanya sendiri. Beberapa runai berkedip, dan jimat merah kecil dan agak kabur muncul. Dia melepaskan teriakan lembut saat cahaya putih berkedip dari jarinya, dan pilar cahaya putih yang dibentuk oleh semburan kekuatan spiritual murni langsung ditembakkan ke jimat. Detik berikutnya, tepat ketika binatang raksasa di kota Havenlaan akan melakukan pembunuhan besar-besaran, tiba-tiba ia melepaskan raungan kesakitan, dan jimat merah tua muncul di kepala kambingnya yang besar. Selain perbedaan ukuran, jimat ini benar-benar mirip dengan yang ada di Glabela Peri Lin Luan. Cepat dan keluar dari kota. Sama seperti binatang raksasa itu berguling-guling kesakitan, suara dingin Peri Lin Luan terdengar di dalam pikirannya, dan segera setelah suaranya menghilang, penderitaan yang intens dalam arti spiritualnya tiba-tiba menghilang. Binatang raksasa itu perlahan bangkit dengan ekspresi bingung, dan tampaknya memiliki beberapa tingkat kecerdasan. Harum dingin Peri Lin Luan terdengar sekali lagi di benaknya, dan itu bergidik sebelum segera melebarkan sayapnya, lalu terbang keluar kota menuju medan perang di luar tembok kota. Pada titik ini, Tai Long telah melepaskan rentetan serangan yang ganas untuk mendapatkan sedikit keunggulan atas Master Azure Dragon, tapi sedikit ketakutan muncul di dalam hatinya saat dia merasakan aura yang sangat besar dengan cepat mendekatinya dari kejauhan. Meskipun aura Integration Beast hanya berada di peringkat terakhir di antara 4 binatang besar dan tidak dapat dibandingkan dengan makhluk roh sejati, binatang ini lahir di akar dari semua ki yang mengerikan di alam masing-masing, dan semuanya memiliki beberapa kemampuan yang sangat kuat yang akan memungkinkan mereka untuk mengambil beberapa makhluk tahap integrasi tubuh sekaligus. Meskipun Tai Long adalah Raja Iblis di puncak tahap integrasi tubuh akhir, dia jelas tidak yakin dengan kemampuannya untuk menghadapi Master Azure Dragon dan Aura Integration Beast bersama-sama. Bagaimana para pembudidaya manusia ini berhasil menjinakkan salah satu dari 4 binatang buas? Apakah kita harus mundur? Tunggu, jika manusia memiliki kartu truf yang begitu kuat di lengan baju mereka, mengapa mereka tidak melepaskannya sebelum ini? Setelah dengan cepat menilai situasinya, Tai Long dengan cepat menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Tubuhnya bergoyang saat dia membengkak hingga berukuran 300 kaki, lalu menyapu kedua tangan raksasanya di udara, melepaskan proyeksi cakar besar yang tak terhitung jumlahnya yang dikombinasikan dengan palu raksasanya untuk sepenuhnya menekan naga biru itu. Pada saat yang sama, dia menyapu kesadaran spiritualnya ke arah binatang raksasa yang mendekat. Tai Long hanya berani melakukan banyak tugas seperti ini karena kekuatannya jauh melampaui Master Azure Dragon. Jika dia telah melawan seseorang yang lebih seimbang dengannya, maka tidak mungkin dia berani melakukan ini. Dengan indera spiritual tahap integrasi tubuh akhir yang menakutkan, dia secara alami dapat menilai binatang integrasi aura segera, dan seperti yang dia duga, auranya berfluktuasi cukup drastis, menunjukkan bahwa itu membawa beberapa luka parah. Dengan demikian, masih ada peluang bagus bagi mereka untuk bisa mengamankan kemenangan. Dengan pemikiran itu, Tai Long segera membuat keputusan, dan dia tiba-tiba mengeluarkan teriakan panjang. Teriakan itu terdengar seperti persilangan antara oman harimau dan naga, dan itu jelas terdengar oleh semua orang dalam radius 50 km. Jauh di dalam laut iblis, mata makhluk iblis lapis baja tingkat tinggi bersinar setelah mendengar teriakan ini. Hehe, sepertinya sekarang giliran kita untuk bergabung dalam pertempuran. Ada pasukan iblis yang berjumlah ribuan berdiri di belakangnya, dan kebanyakan dari mereka adalah Devilis Cavalier yang mencakup semua, sementara sebagian kecil dari mereka adalah Jialun War Devils. Berbeda dengan makhluk jahat yang saat ini menyerang kota, semua makhluk jahat ini mengeluarkan aura yang membekukan tulang dan memiliki ki abu-abu yang berputar di sekitar tubuh mereka, menunjukkan bahwa mereka menggunakan semacam seni kultivasi khusus.
Makhluk iblis ini duduk di udara dengan cara bersila, dan mereka semua bangkit setelah mendengar kata-kata dari Jenderal Iblis Lapis Baja. Mereka kemudian naik ke tunggangan mereka atau menarik senjata mereka, tapi mereka melakukannya dengan cara yang benar-benar sunyi seperti hantu. Mulailah The Velvetian General yang jahat memerintahkan dengan suara serius. Ekspresi aneh muncul di wajah makhluk iblis setelah mendengar ini, tetapi tidak satu pun dari mereka menentang perintah tersebut saat mereka mengeluarkan pil ungu masing-masing sebelum menelan mereka. Detik berikutnya, ekspresi kesakitan mulai muncul di wajah mereka, begitu pula pola merah tua yang dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh mereka. Saat pola merah tua ini muncul, aura makhluk iblis membengkak secara drastis, meskipun mereka semua sepertinya masih kesakitan. Ki abu-abu yang berputar di sekitar tubuh mereka meluas dan mulai menggeliat seperti serangkaian ular sanca raksasa. Sementara itu, di luar lautan iblis, Tai Long telah melepaskan beberapa jenis teknik rahasia sekaligus dan melepaskan 7 atau 8 harta untuk melepaskan rentetan serangan ganas pada Master Azure Dragon. Master Azure Dragon hanya mampu menahan serangan, tapi tubuh naga birunya penuh dengan luka, dan sepertinya dia tidak akan bisa bertahan lebih lama. Tepat pada saat ini, ekspresi Tai Long tiba-tiba berubah, dan dia tiba-tiba menghentikan serangannya sebelum mundur beberapa ratus kaki jauhnya, lalu mengarahkan pandangannya ke arah tertentu dengan tatapan aneh di matanya. Master Azure Dragon secara alami sangat lega diberi kesempatan untuk istirahat ini, tetapi sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, dan dia segera kembali ke bentuk manusianya di tengah kilatan cahaya biru. Wajahnya sangat pucat, dan ada 7 lubang di dadanya yang mengeluarkan banyak darah. Namun, dia benar-benar mengabaikan lukanya sendiri saat dia kembali ke kota Havenlaan. Di sana di kejauhan, angin kuning menderu menyapu tembok kota, dan baik pasukan manusia maupun iblis sedang berjuang untuk mempertahankan formasi mereka dalam menghadapi angin kencang ini. Mereka yang berada di garis depan kedua pasukan itu jatuh langsung dari langit, dan tidak jelas apakah mereka masih hidup. Angin kuning surut, dan binatang integrasi aura raksasa muncul. Itu berukuran sekitar 20.000 hingga 30.000 kaki, dan mencakup hampir seluruh langit. Baik makhluk manusia dan iblis menarik napas tajam saat mereka menilai binatang kolosal itu dengan cara yang menakutkan. Prilin Luan segera menyuntikkan lebih banyak kekuatan sihir ke jimat merah di gelabelanya, dan berteriak, "Aura Integration Beast! Bunuh makhluk jahat ini dan aku akan membebaskanmu setelah pertempuran ini." Aura Integration Beast sedang menilai makhluk tahap integrasi tubuh di medan perang dengan tatapan ragu-ragu di matanya. Di antara semua makhluk di medan perang, makhluk tahap integrasi tubuh ini adalah satu-satunya yang dapat menjadi ancaman baginya. Itu akrab dengan aura 2 kultivator manusia tahap integrasi tubuh, dan itu mengidentifikasi mereka sebagai orang-orang yang telah menyegelnya bertahun-tahun yang lalu. Adapun aura yang dilepaskan oleh para bangsawan jahat itu juga sangat menjijikan. Jika berada di puncak kekuatannya, maka itu akan segera memutuskan untuk melahap semua makhluk tahap integrasi tubuh ini. Namun, itu masih membawa luka lama, dan telah terperangkap selama bertahun-tahun, jadi itu jauh dari ketinggian kekuatannya dan tidak berani sembarangan menyerang ke dalam pertempuran. Sama seperti ragu-ragu tentang bagaimana untuk melanjutkan, jimat merah di kepalanya menyala lagi, dan baru saja mengalami penderitaan yang dapat ditimbulkan oleh Prilin Luan sesuka hati. Aura Integration Beast tidak berani ragu-ragu lebih lama. Itu segera membuka mulutnya yang besar dan melepaskan embusan angin kuning yang menyapu pasukan iblis di bawah. Semua makhluk iblis yang tersapu oleh angin kuning tercabik-cabik tanpa bisa memberikan perlawanan apapun, dan dalam sekejap mata, lebih dari 1000 binatang iblis dan lebih dari 100 angkuh iblis telah dibunuh. HMPH, kamu akan membayar dengan nyawamu karena memilih untuk melawan kami. Aura Integration Beast Tai Long menderu dengan dingin dengan cara marah saat dia membalikan tangannya untuk menghasilkan kantong kulit hitam, lalu membalik kantong itu untuk mengungkapkan trisula terbang emas yang panjangnya beberapa inci. Item itu kemudian dengan cepat membengkak menjadi sekitar 1000 kaki, dan Tai Long mencengkeram polos trisula dengan kedua tangan sebelum mengayunkannya dengan kejam ke arah hembusan angin kuning yang ganas.
Proyeksi Trisula biru jatuh dari atas seperti air terjun, mengiris hembusan angin kuning sebelum jatuh ke tanah, menciptakan celah raksasa yang panjangnya lebih dari 10.000 kaki di tengah ledakan yang menghancurkan bumi. Sementara itu, petir keras terdengar dari kantong kulit hitam, dan 2 kilatan petir perak muncul dari dalam kantong sebelum berubah menjadi sepasang serigala raksasa yang diselimuti oleh petir perak. Serigala masing-masing memiliki sepasang sayap petir perak yang panjangnya 30-40 kaki, dan mereka melepaskan lolongan mengancam sebelum menerkam langsung ke arah binatang integrasi aura. Sedikit penghinaan melintas di mata Aura Integration Beast setelah melihat ini, dan itu menyapu cakar raksasa di udara dari jauh. Cakar kuning raksasa yang berukuran sekitar 1000 kaki tiba-tiba muncul di atas 2 serigala raksasa sebelum turun dengan kekuatan yang menghancurkan sepasang serigala dalam sekejap. Hati Tai Long tersentak saat melihat ini, dan dia segera menebas trisula emas raksasanya di udara lagi untuk melepaskan proyeksi trisula besar lainnya. Di saat yang sama, sepasang palu hitam raksasanya juga melepaskan proyeksi yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur langsung ke arah binatang raksasa itu. Aura Integration Beast secara alami melihat serangan Tai Long sebagai provokasi, dan cahaya ganas melintas di matanya saat ia mengepakkan sayapnya dengan kuat, memunculkan sepasang awan kuning keruh yang benar-benar menyembunyikan tubuh besarnya. Proyeksi trisula raksasa dan proyeksi palu menghantam awan kuning secara berurutan dengan cepat di tengah rentetan dentuman yang tumpul, tetapi tidak dapat mematahkan pertahanan. Tai Long cukup terkejut melihat ini, dan dia segera membuat segel tangan, menyulap bola petir perak di sekitar tubuhnya yang dia siapkan untuk dilepaskan di awan kuning. Namun, tepat pada saat ini, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di atas kepala, dan kaki berbulu raksasa muncul dari udara tipis sebelum jatuh ke arah Tai Long dari atas. Sebelum cakar itu bahkan sepenuhnya turun ke arahnya, ledakan kekuatan yang sangat besar mendekati Tai Long dari semua sisi, dan tubuhnya menjadi sangat lamban, seolah-olah dia membawa gunung di pundaknya. Pada saat yang sama, udara di sekitarnya menjadi sekeras besi dan baja, dan menjadi sangat sulit bahkan untuk mengangkat satu jari pun. Tai Long terpukul oleh rasa terkejut dan amarah oleh perkembangan mendadak ini, dan dia melepaskan raungan yang dahsyat, di mana semua bola petir di sekitarnya meledak untuk secara paksa membuka ruang tertutup di sekitarnya. Pada saat yang sama, proyeksi hitam raksasa muncul di belakang Tai Long, dan itu melepaskan raungan rendah saat aura menakjubkan meletus dari tubuhnya. Cahaya hitam berputar-putar di sekitar Tai Long, dan konstitusi fisiknya tiba-tiba berlipat ganda dalam kekuasaan, memungkinkannya untuk mengabaikan kekuatan besar yang membebani dirinya dan memunculkan lebih dari 100 proyeksi. Semua proyeksinya benar-benar identik, dan mereka terbang di udara ke segala arah. Namun, kaki raksasa di atas hanya goyah sesaat sebelum jatuh seperti kilat, mengirimkan semburan gelombang kejut kuning menyapu area sekitarnya. Sebagian besar proyeksi langsung dihancurkan oleh gelombang kejut, dan hanya selusin yang berhasil melarikan diri ke beberapa ribu kaki jauhnya sebelum hancur dengan sendirinya, meninggalkan satu proyeksi, yang dikembalikan ke tubuh asli Tai Long. Begitu dia muncul, dia mengarahkan pandangannya ke kaki besar di kejauhan, dan ekspresinya menjadi gelap secara signifikan. Pada saat ini, awan kuning di depan kembali menjadi sepasang sayap kelelawar raksasa, dan Aura Integration Beast muncul kembali sebelum berjongkok dalam persiapan untuk menerkam ke arah Tai Long lagi. Dengan kerangka kolosalnya, bahkan ketika tidak mengeluarkan kemampuan apapun, itu masih menyerupai gunung raksasa. Hati Tai Long tersentak saat melihat ini, dan dia hanya bisa memunculkan proyeksi dan bola petir yang sama lagi untuk menghindari serangan monster besar itu. Meskipun dia tampaknya telah dipaksa dengan kuat di kaki belakang, Aura Integration Beast juga tidak bisa mendaratkan pukulan yang menentukan padanya. Alis Master Azure Dragon sedikit berkerut saat melihat ini, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia membalikan tangannya untuk menghasilkan pedang terbang biru di masing-masing tangan, salah satunya memiliki 2 wurm biru terukir di atasnya, sementara yang lain membawa gambar merak emas yang berkilauan. Dia menjentikan pergelangan tangannya, dan kedua pedang terbang itu segera naik ke udara secara bersamaan.
Salah satunya berubah menjadi sepasang proyeksi wirm biru, sementara yang lain berbentuk proyeksi Phoenix emas di tengah kilatan cahaya keemasan. 3 proyeksi kemudian meluncur langsung ke arah Tai Long saat seberkas cahaya menyilaukan atas perintah Master Azure Dragon. Sangat jelas bahwa dia berencana untuk membunuh Tai Long dengan bantuan Aura Integration Beast. Jika dia bisa membunuh Raja Iblis tahap integrasi tubuh akhir ini, maka ada kemungkinan bagus bahwa mereka bisa mengamankan kemenangan, bahkan dengan 2 Raja Iblis misterius yang telah muncul. Tai Long secara alami sangat marah melihat ini, tetapi dalam menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh Aura Integration Beast, dia tidak memiliki kapasitas cadangan untuk menyerang Master Azure Dragon, dan situasinya dengan cepat menjadi sangat berbahaya baginya. Tepat saat Tai Long dipaksa mundur dan Master Azure Dragon melihat dengan kegembiraan di matanya, ribuan semburan ki yang mengerikan tiba-tiba meletus dari Laut Iblis. Laut Iblis hitam pekat juga langsung berubah menjadi merah seperti darah. Teriakan ganas terdengar saat pasukan iblis yang diselimuti oleh cahaya merah terbang keluar dari Laut Iblis dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Masing-masing dan setiap makhluk iblis memiliki pola merah tua di seluruh tubuh mereka, dan mengeluarkan aura mematikan yang menakutkan. Mereka semua benar-benar tanpa ekspresi, dan mereka memiliki tubuh hantu yang tidak jelas, seolah-olah mereka adalah roh jahat yang baru saja muncul dari kedalaman neraka. Tai Long sangat gembira saat melihat pasukan hantu iblis ini, dan dia segera memerintahkan, "Haha, mari kita lihat apakah binatang buasmu ini bisa terus begini." Pengawal Bloodform Infernal, jebak Aura Integration Beast dan pria di neraka ini formasi darah dan akhiri hidup mereka. Jialun War Devils, serang kota. Tanda petik ganda buka. Pasukan iblis yang dikenal sebagai pengawal bentuk darah neraka segera menyapu sebagai awan merah besar setelah menerima perintah ini. Setelah hanya beberapa kilatan, mereka menyapu Aura Integration Beast, Master Azure Dragon, dan bahkan Tai Long sendiri, dan suara bentrokan hebat langsung mulai terdengar di dalam awan. Sementara itu, serangkaian tangisan tajam juga meletus dari pasukan iblis yang menyerang tembok kota dengan sekuat tenaga, dan lebih dari 1000 binatang iblis kelas rendah yang tampak biasa tiba-tiba muncul dari tentara. Setelah hanya beberapa kilatan, mereka mencapai penghalang cahaya perak di luar tembok kota, lalu berubah menjadi iblis perang Jialun. Sejak dimulainya pertempuran, mereka telah menyamar sebagai binatang iblis tingkat rendah melalui penggunaan teknik penyamaran. Sekarang setelah mereka akhirnya mendekati tembok kota, mereka dilepaskan ke kota oleh Tai Long. Iblis perang ini masing-masing memiliki 3 kepala dan 6 lengan, dan 2 kepala mereka yang mengerikan meledakkan semua jenis serangan seperti bola api dan bilah angin. Semua jenis senjata berat juga muncul di tangan mereka sebelum diayunkan menuju penghalang cahaya dalam hujan deras yang deras dari serangan ganas. Penghalang cahaya perak memang sangat kuat, tetapi itu sudah menjadi agak goyah karena diserang oleh pasukan iblis begitu lama, dan sekarang setelah iblis perang Jialun juga bergabung dalam serangan itu, penghalang itu mulai pecah di beberapa bagian tempat. Iblis perang Jialun menyerang tembok kota dan mulai membantai musuh manusia mereka. Pejuang manusia dan kultivator kelas rendah bukanlah tandingan makhluk iblis yang kuat ini, dan tangisan mengerikan terdengar saat mereka semua mundur dengan panik. Beberapa pembudidaya kelas tinggi di atas mencoba untuk turun tangan, tetapi mereka langsung dikelilingi oleh beberapa iblis perang Jialun per orang dan dengan cepat terbunuh di tempat. Akibatnya, tembok kota terjun ke dalam keadaan kacau balau, dan moralitas anjlok saat pasukan manusia melihatnya dengan ekspresi ngeri.